sungguh dengan kuasanya. And more of you. Kasih tepuk tangan sekali lagi, come on. And come Holy Spirit. We need you more and more. Yes. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biar api itu tetap berkobar-kobar Tuhan. Dia tidak akan padam oleh masalah dan persoalan. Karena api itu datang dari Roh-Mu yang kudus. Sehingga dalam kesulitan apapun juga, masalah, tantangan yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, api itu tidak akan pernah padam. Tapi kerap kali Tuhan, kami sendiri yang tidak mau berjalan dengan api-Mu. Sebab itu pada hari ini, biar api itu menyala kembali di dalam hati pikiran kami. Supaya kami tidak pernah lagi Tuhan jatuh bangun. Tetapi kami akan tegak berdiri dalam situasi apapun juga. Karena Engkau bentuk kami bukan sebagai orang yang kalah. Tapi orang yang akan mengalahkan situasi. Mengubah setiap persoalan menjadi berkat. Kami adalah pemenang, lebih dari pemenang. Kami adalah penakluk Tuhan. Oleh karena itu, apapun kondisi dunia, situasi, kondisi apapun juga, kami Tuhan akan mampu mengubahnya. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu menciptakan dan iman kami itu berjalan di jalan yang mustahil mengubah menjadi mungkin. Kau memberkati kami semuanya. Supaya hati kami diisi oleh firman Allah. Supaya hati kami boleh tempat firman Allah. Tempat Roh Kudus diam di dalam hati kami. Tempat takhta Allah. Sehingga kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Apapun juga. Tuhan, kebimbangan. Supaya keluar dari hidup kami. Karena kami bukan kuat, tetapi iman itulah yang membuat kami mampu untuk melewati badai, kesulitan apapun juga. Kami berdoa Tuhan, firman-Mu memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan, memberikan hikmat dan jalan keluar. Bagi kami yang sakit, bagi kami dalam pergumulan. Tuhan, dalam persoalan karir, studi, keuangan, keluarga, kesehatan, apapun juga. Nama-Mu di atas segala nama itu. Nama-Mu tetap Tuhan di atas dan mulia. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu memberi kekuatan dan masa depan. Firman-Mu menuntun kami. Supaya kami tetap Tuhan berjalan dalam kebenaran. Dan kebenaran itulah merubah kenyataan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita akan baca bersama-sama karakter Kristus bersama-sama. Mega Project karakter Kristus hari Senin. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Silakan duduk. Shalom. Mengapa kita harus menghambakan diri? Mengapa kita harus menjadi hamba Tuhan? Mengapa sebagai orang-orang percaya, mau pendeta atau tidak, dia harus menjadi seorang hamba. Kenapa saudara? Karena Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Kalau Yesus itu Tuhan atas hidup kita, maka semua persoalan masalah itu akan terjadi. Tapi itu bukan the end. Tetapi itu adalah awal
dari kebangkitan iman kita. Tapi kalau kita jadi Tuhan, masalah datang, kita akan ambruk. Sebab itu di tempat ini, saudara, apapun yang jadi, kita mau pemimpin, mau pendeta, besar atau kecil, tetap kita adalah hamba. Kenapa? Untuk menghadapi raksasa, masalah, persoalan, penyakit kita tidak mampu. Tetapi Allah kita mampu. Sebab itu kalau kita tidak punya jiwa hamba, percuma datang di gereja. Apalagi kalau sudah dipakai Tuhan, saudara bisa menyembuhkan orang, ngusir setan, punya karunia. Dia bisa ngusir setan, setannya lari. Tapi Tuhan katakan, inyalah kamu. Kenapa Tuhan suruh dia inya? Bukan setannya. Tapi setannya lari ketika dia usir. Ya, karena mungkin juga kalau kita melihat, ya setannya memberi kesempatan kepada orang itu supaya tetap bisa ngusir setan terus, lupa untuk mengundang Tuhan datang dalam hidupnya. Makanya banyak pendeta-pendeta datang cuma tujuannya mengusir setan terus. Saya pikir setan diusir datang lagi. Saudara, dia tidak tahu malu. Dia tuh sabar menanti. Kita harus lebih sabar daripada setan. Teman saya pendeta berkata begini, Pak Pendeta, jangan kita ngomong lebih dari setan. Setan itu sabar. Kita belajar dari setan. Salah, saudara. Kalau kita belajar dari setan, setan itu sabar untuk mencari kelemahan orang lain untuk menjatuhkannya. Tapi kalau kita sabar dari Tuhan, itu untuk menanti waktu Tuhan yang indah. Oleh karena itu sebagai orang percaya, tentu kita beriman. Kita pasti percaya Tuhan dong. Datang di gereja sebagai orang percaya. Tapi belum tentu dia hidup di dalam doanya. Makanya banyak orang datang di gereja percaya, tapi dia tidak pernah percaya dengan doanya. Ini yang terjadi di gereja. Makanya bolak-balik datang ke pastor, ke pendeta, ke sana, ke sini. Bingung. Padahal bukan pendetanya. Nama Yesus. Itulah yang membuat dia naik. Saudara, kalau kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita berdoa, bukan kita perlu didukung orang banyak, itu bagus. Tapi kalau kita berdoa, ingat, kita adalah menjadi bagian dari jawaban doa kita sendiri. Loh kok aneh Pak? Contoh gampang aja, saya ulang sedikit. Tuhan ampunilah aku. Tuhan ngampuni enggak? Ngampuni. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu tidak ngampuni, kamu tidak diampuni. Pengampunanku datang kepada kamu. Tapi engkau tidak bisa menerimanya. Karena kamu menjadi bagian jawaban dari doamu juga. Bisa tangkap enggak itu saudara? Jadi kalau kita berdoa, kita percaya, ingat. Kita itu bagian dari jawaban doa itu juga. Kalau kamu berdoa, minta sesuatu dan tidak bimbang. Percayalah, kalau kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Amin. Berarti ketika saya berdoa, saya harus punya iman. Kalau ketika saya berdoa, saya menjadi bagian dari jawaban doa saya. Yaitu walaupun belum dijawab Tuhan, saya menjadi bagian kecil, saya telah menerimanya. Tapi kadang-kadang kita berdoa, tunggu nerima baru ngomong. Ini berbahaya. Jadi dia cuma tunggu, dia lupa bahwa dia harus percaya dengan doanya. Dia harus punya iman semuanya. Ada begitu banyak. Kita langsung materinya saja. Doa yang dijawab. Tadi sudah dikasih tahu. Temanya doa yang dijawab. Markus pasal 9, Markus pasal 9 ayat 25 sampai dengan 29. Kisah ketika murid-murid mengusir setan, orang yang sakit, kesetanan, tapi tidak bisa. Setan itu keluar dan tidak bisa sembuh. Maka orang itu datang kepada Yesus. Aku sudah minta murid-muridmu mengusir setan. Tapi tidak bisa. Nah, Yesus bilang, sudah bawa sini. Gitu loh. Tuhan kalau engkau dapat, kata orang tua itu. Apa? Tuhan kaget. Kalau engkau dapat, terkejut. Bagi Tuhan bukan dapat, saudara. Tetapi Tuhan kembalikan. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Itu Tuhan, saudara. Coba kita pendeta. Pak Fengki, Pak Pendeta, engkau pasti dapat. Jangan takut, pasti dapat. Luar biasa sekali. Seakan-akan kita ini pemilik. Tuhan aja pemilik semuanya.
Dia berkata, kalau engkau dapat, Tuhan katakan, apa? Kalau engkau dapat. Tuhan kembalikan. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Jadi kita harus menjadi bagian dari jawaban doa itu juga. Oke. Kemudian ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun. Ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Kata jangan memasukinya lagi itu dikunci. Kalau kita bisa mengusir setan, kenapa kita tidak ngunci, tidak bisa masuk, supaya tidak masuk? Itu juga kesalahan daripada pengkhotbah kita. Banyak pendeta-pendeta, keluar saudara. Setelah setannya keluar, dia pulang, ketemu jemaat lagi jalan-jalan, mungkin dia nggak bagus itu setan dia. Setannya baru keluar, dipanggil setan masuk lagi dia tempat lain. Kalau kita bisa mengusir setan, kenapa kita tidak bisa nguncinya? Dan jangan pernah undang lagi. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Ini yang kerap kali kita nggak sadar. Makanya setannya bolak-balik terus. Kalau saya sudah nggak perlu begitu lah. Pokoknya sudah cukup, stop. Saya milik Allah, jangan ganggu. Minggir kamu, urusan Israel. Kamu boleh ganggu saya. Tapi kamu tidak bisa menguasai saya. Karena saya miliknya Allah, saya hamba Allah. Kalau kamu ganggu saya, kamu ganggu Tuhan saya. Titik, saya mau jadi hamba terus, titik. Paham saudara? Saya gak mau jadi Tuhan atas hidup saya. Saya serahkan hak itu saya kepada Tuhan. Paling mudah. Supaya kita gak kocak-kocak, mondar maju mundur terus. Terus kita lihat ayatnya. Lalu keluar roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu. Dengan hebatnya, anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia bertanyalah mereka. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Gak seperti pendeta-pendeta lain. Ketemu kerasukan, ngusir setan bisa. Saya kok gak bisa itu para rasul. Jawabannya Tuhan apa? Jawab kepada mereka, setan tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ngusir setan gampang. Tapi berdoa dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada ngusir setan. Kalau engkau sering berdoa dengan Tuhan, berarti hubunganmu dengan Tuhan itu dekat. Berdoa itu tidak perlu 1 jam, tidak perlu 20 menit. Kalau cuma muter-muter doanya terus. Besok lagi ngomong yang masalah. Lusa ngomong lagi masalah. Tahun depan ngomong masalah. Ke Pak Pendeta ngomong masalah. Pendeta tamu kita ngomong masalah. Kesaksian orang itu bagus kita ngomong masalah untuk didoakan. Berarti engkau belum menerimanya. Engkau tergoda dengan penampilan situasi orang lain. Kalau saya sudah berdoa, didoakan oleh pendeta. Mau pendeta kecil, mau besar. Pak Fengki, saya mau doakan kau. Silakan. Ngomong apa? Amin. Teman saya Pak gitu. Sudah. Yang dia doakan kita percaya. Beres. Maka beres. Amin. Kok diam semua ini? Kita 5 kali doa yang sama gak salah. Mau 2 kali kan gak salah. Tapi Tuhan capek mendengar. Ini doanya sama lagi 1 jam. Bulat aja terus ini. Kata Tuhan panggil malaikat. Kat. Taruh itu handphone di situ. Rekam aja orang ini omongannya. Berapa lama dia bikin saya pusing. Dia harus punya iman. Katakan amin. Dia berdoa dan dia harus tahu jawabannya. Ya, dan dia harus menerimanya. Makanya berdoalah kepada Tuhan dengan benar. Kalau nggak benar ya susah. Bagaimana doa yang benar? Poin pertama. Doa dengan benar. Terarah kata-katanya. Terarah, saudara. Makanya banyak orang kata-kata tidak terarah terus pakai bahasa roh bukan salah. Itu saudara, nggak mau mikir dia. Gitu. Kita harus belajar mikir. Iman itu harus mengandung hikmat. Katakan amin dulu saudara. Sehingga dia mulai, aku mau doa capek mau ngomong apa. Bikin 5 menit 7 menit tapi yang terarah. Yang pas sasaran.
Yesus berdoa bukan apa? Di Taman Getsemani. Enggak panjang. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakmu yang jadi. Selesai. Saudara, dalam nama Yesus, masalah yang terjadi, pindah ke sana, pindah ke sini. Tuhan, aku percaya dengan iman, aku usir masalah ini. Tuhan, aku yakin masalah ini cabut dari diriku. Tuhan, aku yakin masalah minggir. Ulang-ulang. Berarti belum keluar ya. Kalau ngomong sudah cabut, ya cabut. Amin. Itu perkataan kita tuh mengandung iman. Makanya pakai hikmat. Iman dengan hikmat itu luar biasa. Saudara, makanya banyak hal kita tidak sadar dan itu. Kita lihat dulu. Mazmur 69 ayat 13. Apa kata-kata ini? Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada waktu engkau berkenan. Ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Waktu yang berkenan. Artinya, waktu yang berkenan kapan? Minggu depan, tahun depan, nyanyi sampai saudara menyembah. Terus saudara mau ini itu, bukan. Kalau saudara waktu yang berkenan ketika imanmu naik. Itulah waktu yang berkenan. Ketika imanmu goncang, gimana caranya? Engkau sadar kalau imanmu goncang. Kau datang kepada Tuhan, ampunilah aku. Beri aku kekuatan. Ampuni kenapa? Karena kita gak percaya. Aku banyak masalah, aku tertekan berat sekali. Setelah tertekan berat, Daud berkata begini. Hai jiwaku, dia tertekan. Mengapa kau tertekan dalam hatiku, dalam hidupku? Percayalah kepada dan berharaplah kepada Tuhan. Karena aku juga berharap dan percaya kepada Tuhan. Dia ngomong sama siapa? Dia ngomong sama dirinya sendiri. Karena dia tertekan. Dia bangkitkan imannya. Tubuhnya, jiwanya tertekan. Dia bangkitkan rohnya. Supaya ngomong kepada dirinya sendiri. Amin. Karena daging itu gak kuat. Roh itu kuat saudara. Makanya kali kita gak sadar. Waktu berkenan itu harusnya ada. Mau setiap hari itu waktu berkenan kepada Allah. Jikalau imanmu up. Kalau imanmu up kita gak mengeluh. Kalau iman kita naik, kita punya semangat hidup. Kita berapi-api, luar biasa sekali. Saudara, saya mau kasih tahu saja sedikit. Saya dari Kamis, Jumat di Bali, Sabtu di Kupang, Minggu 2 hari KKR, 1 minggu 2 kali KKR, altar call lagi terus-terusan. Bayangin saudara. Hari Rebo, Kamis, altar call. Pulang Jumat masih altar call Surabaya. Sekarang 3 kali. Total 10 tambah 1, 11 kali. Suara rasanya mau habis. Tetapi semangat itu gak pernah habis. Amin. Semangat itu gak pernah habis. Mungkin suara habis, tapi semangatmu gak boleh habis. Mungkin tubuhmu lelah, tapi semangat walaupun kau di tempat tidur. Tubuhmu gak kuat, tapi semangatmu jangan ikut ke tubuhmu. Semangatmu ikut kepada firman Allah. Amin. Makanya ketika orang sakit gak kuat tubuhnya. Dia butuh istirahat. Tapi semangatnya untuk sembuh, semangatnya untuk kepada Tuhan. Itu tetap menyala-nyala. Itulah satu kebenaran firman Allah. Kenapa? Semangat dan iman itu tidak bergantung dari kondisi tubuh kita. Dari suara kita. Saya tahu saudara. Dan ternyata selama di Bali. Sampai di Kupang. Sampai di desa, sampai di Soe, saudara, itu ternyata live. Dan yang nonton itu sampai 100.000 lebih. Bayangin saudara. Jadi berkat. Jadi saya ngomong sama teman-teman Surabaya, Jakarta. Lain kali kalau saya khotbah Jakarta atau Surabaya, live sekalian. Amin. Supaya yang lain-lain tuh di gunung di mana saya nggak tahu. Supaya mau dengar nggak dengar ya nggak apa-apa. Gereja kita segini gak apa-apa, yang mendengar 100.000 lumayan lah. Daripada kita bangun gereja 100.000 biayanya besar, capek gak karuan. Orang datang minta tolong, habis minta tolong pesta hari ini, sini kematian. Betul saudara, habis ketawa mati lagi. Habis ulang tahun pergi rumah sakit, orang setengah mati lagi. Baru orang tahun diberkati perusahaan, baru doain amin. Wah saya dapat berkat banyak pak, yang sini rugi, gak stres lama-lama gila.
Itu namanya pendeta, makanya harus hati-hati saudara. Jadi pendeta itu gak gampang. Kisah Rasul 10 ayat 4. Ia menatap malaikat itu dengan takut, ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ini doanya lain ini. Ini doanya orang yang saleh. Dia berdoa tapi orang yang saleh. Bukan sekedar berdoa. Orang yang berdoa meninggalkan kejahatan. Orang berdoa sadar dirinya lemah. Orang berdoa harus bangun imannya. Orang berdoa harus hidup dalam kebenaran. Ini lain. Ini orang berdoa diterima Tuhan terus. Karena orang yang saleh. Dan juga memberi sedekah. Yang gak usah ditiru satu-satu. Ditiru sadar aja bahwa kita jauh dari Tuhan. Kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal kedua, sungguh-sungguh. Itu bukan poinnya. Maksud saya kita harus belajar sungguh-sungguh. Kalau kerja harus sungguh-sungguh. Kalau belajar mesti sungguh-sungguh. Kalau ibadah, biasa saja. Ngawur, bahaya itu. Kita lihat dulu Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Selesai, doanya singkat. Tapi dia tepat sasaran. Aku punya masalah. Kalau boleh, masalah ini singkirkan. Nggak usah dalam nama Yesus, aku tendang, aku bakar, aku buang, kirim ke orang lain, nggak perlu. Singkirkan. Tapi kalau enggak, tetap kehendakmu jadi. Berarti itu baik bagi aku. Jadi nggak usah memaksa. Kerap kali kita doa itu memaksa. Kerap kali kita doa itu memberitahu Tuhan. Padahal yang harusnya kita yang harus tahu bahwa Tuhan itu tahu segala sesuatu. Itu perlu sekali. Terus ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Mungkin dia sudah tidak kuat. Tetapi malaikat Tuhan datang memberi kekuatan. Karena dia mau melakukan kehendak Allah. Orang untuk melakukan kehendak Allah itu tidak ada kekuatannya sendiri. Orang yang mau melakukan kehendak Allah itu tidak mungkin kekuatannya sendiri. Selalu harus kekuatan Allah. Ingat, ketika engkau melakukan sesuatu yang bayar harga, melakukan kehendak Allah, tidak mungkin dagingmu mau. Harus ada kekuatan Allah yang menolongnya. Ketika engkau melakukan sesuatu kehendak Allah, percayalah bahwa itu kekuatan dari Allah. Karena kita ngelawan dunia, berarti kekuatanmu bagus sekali. Berarti Allah sudah menyertai kita. 44. Ya sangat ketakutan. Ketika takut yang dilakukan apa? Makin bersungguh-sungguh berdoa. Orang kalau takut malah minggir. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Kalau saudara takut kena masalah persoalan banyak. Sungguh-sungguhlah berdoa. Jangan pernah berdoa cuma main-main. Buang waktu sayang sekali. Banyak orang setiap kali dikit doa. Saya bilang kamu doa gak salah. Gitu loh. Tapi buang waktu untuk apa? Hidup bekerja dan berdoa. Kerja lebih banyak daripada doa. Kalau kamu doa lebih banyak daripada kerja. Ya sudah tinggal di gereja. Itu kan intinya saja. Bukan salah. Tapi kalau saya pendeta. Doa sama kerja banyak mana? Ayo. Kau diam semua ini. Harus banyak bekerja. Doanya tetap ada. Kalau pendeta banyak berdoa gak salah, bagus juga. Ya kerjanya mana? Jadi harus ada satu keseimbangan. Doa itu memberi kekuatan kita untuk supaya kita bekerja. Doa itu minta petunjuk ke Tuhan supaya kita lakukan jalan Tuhan. Doa itu saudara minta sesuatu kepada Tuhan. Ketika kita dapat kita lakukan sesuatu itu juga. Doa itu bukan memerintah Tuhan. Itu banyak. Ayo misi. Ayo pergi sini. Saya pernah saudara misi. Ayo misi. Tidak Pak. Kenapa? Kalau saya datang ke situ tidak ada yang bertobat. Oh terus kita doa dari sini. Biar Roh Kudus yang menjamah. Karena Roh Kudus bisa membuat orang bertobat. Ya kalau gitu lain kali. Engkau jadi Tuhan, Roh Kudus jadi anak buahmu aja.
Betul saudara. Tanpa sadar kita itu menjadi memerintah Tuhan. Bukan diperintah Tuhan melalui doa itu kerap kali tanpa sadar. Doa itu membuat kita memerintah Allah. Padahal doa itu minta petunjuk kepada Tuhan. Itu perlu sekali. Makanya saudara kita lakukan kehendak Allah. Tadi saudara, tadi pagi di sini saya tidak altar call. Tapi saya berdoa. Saya bicara tentang api. Saya bicara dulu lah sedikit lah. Orang Kristen itu harus berapi-api. Kalau enggak berapi-api, dia padam. Ini versi lain dengan yang 1-2. Kata tuh ini versinya lain, saudara mesti gabung dengan itu. Kita tidak khotbah api tapi nyampur aja. Saudara tahu, kata Tuhan, dia membasmi manusia dengan air. Betul kan? Tapi dia tidak lakukan lagi dengan air. Di akhir zaman dengan api. 1. Tuhan kirim kita api. 2. 3. Ketika mereka sebelum pelayanan Roh Kudus turun seperti api. Betul kan? 4. 5. Firman-Mu seperti api. 5. 6. Kurang lebih apa? Ayo. Pikir. Yang bisa tepat dengan pikiran saya. Kalau Alkitab pasti tepat. Kalau pikiran saya rela handphone ini saya pinjamkan saudara. Pinjam loh. Ayo. Sulit. Memang ini gak gampang, ini rema. Sebenarnya ini seminar untuk pendeta. Tapi saya anggap teman-teman, bukan saya semua. Saya anggap teman-teman ini pendeta semuanya. Kenapa saya harus berapi-api di dalam pelayanan saya? Kenapa saya harus berapi-api, harus semangat? Kenapa? Karena iblis itu akan dibuang di api. Kalau kita berapi-api, iblis itu lari dari hidup kita. Kok tidak ada yang amin? Iblis dibuang di air atau di api? Kalau kita berapi-api, iblis itu minggir. Saudara, makanya orang Kristen tuh walaupun lemah gemulai, walaupun suaranya tipis, walaupun tidak punya kekuatan, tetapi power hatinya itu, walaupun ngomongnya pelan, power itu tetap gede. Amin. Bukan suara besar. Bukan omong besar, gak boleh. Saya ingat saudara. Kenapa saya hidupnya harus berapi-api terus? Saya kalau khotbah berapi-api terus. Karena saya tahu kita ini adalah api yang menghanguskan. Amin. Itu kalau kita gak punya api, gak ada semangat. Iblis nempel. Coba lihat makanan kalau panas. Lalat datang gak? Pesan ikan, datang, minta lelen, banyak lalatnya, berarti ikannya sudah dingin. Kalau ikannya masih panas semua, gak usah minta lelen. Betul gak saudara? Kalau hidupmu panas, dosa, setan, masalah itu minggir sendiri. Di sekelilingmu menunggu kalau engkau padam. Begitu padam mau diserang. Jadi sebelum iblis masuk ke neraka, kena api, dia tahu ini apinya Tuhan ada di saudara dan saya. Dia tidak bisa dekat. Dia kalau dekat kena apinya Tuhan dia gak kuat. Makanya Tuhan gak usah ngomong dari jarak jauh aja. Sudah selesai. Ketika seorang perempuan datang. Gitu loh. Tolonglah anakku mati. Sakit. Kata Tuhan tidak layak. Karena saya dipanggil untuk Israel. Tidak layak roti diberikan anak. Terus dimakan oleh anjing. Tidak bagus. Perempuan tidak marah. Dia bilang apa? Memang. Tapi kami boleh juga makan remah-remahnya. Tuhan, dia tidak minta doa Tuhan loh. Cuma kami tetap boleh makan remah-remah. Sisa-sisa apimu aja aku boleh makan. Sisa-sisa firmanmu aku boleh makan. Tuhan bilang, pulanglah, setan itu sudah keluar. Bayangin, Tuhan gak berkata, setan keluar, enggak. Pulang, anakmu sudah sembuh, setan sudah keluar. Karena kata-katamu ini. Kata-katanya mengandung api, kebenaran firman Allah. Besok kalau ngomong yang pedes. Katanya api Pak, pedes aja kalau ngomong.
Bukan, itu pedasnya pedas salah. Bukan pedas, berapi-api itu memberikan kekuatan kepada setiap orang. Saya kalau ketemu teman saya selalu ketemu. Ketemu pendeta mana, aduh Pak Fengki, aduh. Saya juga aduh sama kamu banyak sekali. Gitu. Hidup itu memang seperti ini. Kita ini konklur, kita ini penakluk, kita ini pemenang. Kalau kita harus melewati masalah. Amin. Tapi gak kuat. Iya, manusia daging kita gak kuat. Kita gak kuat kena masalah. Tapi manusia roh kita, iman kita haus dengan masalah itu. Karena itu makanannya dia. Daging saya gak mau masalah. Tapi roh itu menerima masalah. Karena dia makanannya dia untuk mengubah masalah itu menjadi berkat. Amin. Kita gak mau terima masalah. Siapa mau terima masalah? Kalau mau terima, saya suruh bayar gedung ini 1 tahun. Betul. Bisa minggir semua. Gak mau. Tapi iman itu butuh masalah. Masalah itu bagi iman adalah pupuk. Amin. Itu makanannya iman. Makanya kenapa orang Kristen ini selalu ada masalah saja. Sudah Kristen, sudah pendeta, sudah pelayanan, sudah puasa doa, sudah suku-suku, masalah tetap ada. Bayangin kita sudah pelayanan capek-capek. Malam sudah nyasar sampai 35 kilo, balik lagi. Bus itu tenggelam kena lumpur. Busnya waktu misi itu, yang satu tarik, dorong, minggir sana, tarik. Saya lihat banyak tambah ambles ke dalam. Pak Fengki, enggak. Kenapa? Semua jadi pendeta. Yang satu ngomong tarik, satu dorong, supirnya sendiri. Enggak karuan, mak tambah dalam. Saya diam aja deh, saya doakan supaya kamu punya kesatuan. Enggak caranya bang, saya enggak ngajar kesatuannya. Masalah itu mendidik kamu untuk bersatu. Katakan amin dulu. Enggak ada yang ngomong tarik sana sini, semua pada komentar. Saya bilang diamin aja, kita pulang aja. Loh Pak Fengki pulang, sudah besok saya khotbah pulang aja. Loh dia pasti keluar, mereka ini butuh untuk berembuk. Supaya semua gak jadi Tuhan. Betul. Saudara, akhirnya mereka mikir, bersatu duduk diam. Ini sudah kedalaman. Jadi mesti pakai dongkrak. Dongkrak pasti kasih tanah, kayu. Setelah kita angkat, kita dorong. Bayangin, yang di belakang 1, 2, 3 dorong. Yang sopir masih pasang lampu. Sampai mati ya begini Pak. Saya bilang, Per, itu teman saya. Pendeta juga, saya panggil, Per, dengar apa-apa di belakang. Gitu loh. Mereka dorong setengah mati, kamu benerin lampu. Gitu loh. Gimana caranya itu? Saya bilang gitu. Ya sudah ada apa-apa. Masing-masing kerja. Mudah-mudahan mujizat terjadi. Saya pulang dulu deh. Saya kasih tahu saudara. Kalau masalah itu terjadi di rumah di mana-mana. Itu perlu kesepakatan kita. Dan masalah itu diizinkan terjadi. Supaya ada penyatuan. Gitu. Semua masalah itu pasti ada berkatnya. Jika kalau kita melihat apa yang perlu diperbaiki dalam hidup kita. Makanya doa pun saudara, saya bilang Pak Fengki doakan. Kita ini dianggap dukun aja. Lumpur-lumpur yang susah-susah saya doa. Dianggap kita ini doanya gampang diterima Tuhan aja. Betul saudara. Saya bilang gak usah didoakan. Ini masalahnya cuma satu. Kalau mau dengar sama saya, ingat. Tapi udah terlambat. Gitu loh, lakinya banyak. Musinya di belakang itu kan di belakang gak ada penumpang kan kosong. Di belakang 6 laki-laki itu angkat gitu. Yang kiri kanan dorong, yang sana masuk. Untuk kombinasikan ini gak bisa, hanya Tuhan seperti itu. Orang semua jadi Tuhan, siapa mau bisa ngurus. Kembali lagi, kalau hati kita tidak belajar untuk teratur taat. Kita merasa hebat, gak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Amin, kita perlu sepakat, kita perlu kuli. Kita perlu kuli, maksudnya orang-orang biasa pun kita orang hebat. Tapi kita juga perlu orang yang tidak hebat. Kita semua diperlukan untuk satu kesatuan. Tidak ada yang tidak. Jadi kalau orang merasa diri hebat di gereja atau di tempat lain, gak akan pernah jalan. Harus menggerakkan semua unsur yang ada. Itulah pembangunan itu akan terjadi kalau kita bersatu. Babel aja yang menara Babel yang Tuhan tidak mau.
Tapi karena mereka bersatu, tetap jadi walaupun Tuhan tidak mau. Apalagi kita orang Kristen, yang ada Tuhan membuat kita satu tapi gak satu. Buktinya aja di Komsel masih geger. Di sini gak ada, di sana sini ada banyak. Tapi saudara kita lihat. Jadi kalau kita berapi-api itu penting. Saudara waktu pagi saya tetap khotbah tentang ya biasa saja tapi ada api. Saya gak cerita itu lagi. Tapi waktu saya berdoa, jujur saya ngomong. Itu terjadi pada tahun 1998. 1998, saya cuma 11-14 orang. Kami berdoa. Karena kami mau bergerak di tempat persekutuan pengusaha seluruh Indonesia. Padahal 14 orang tok. Tapi kami bilang, kami mau bergerak. Kami mau mengubah semuanya. Gak mungkin lah, duit gak ada, masalah banyak. Tapi kami punya api. Waktu itu saya berdoa. Waktu saya berdoa, teman-teman saya itu, saya lihat atasnya ada apinya semua. Wah, saya bilang, gak usah lihat masalahmu, gak usah lihat utangmu. Ini kesempatan Allah sedang bergerak. Bergerak cepat. 98 sampai 2003. Kita buka 120 chapter sampai di Sydney semuanya. Padahal semua orang saat itu masih utang kartu kredit. Itu terus numpuk-numpuk, gak selesai-selesai. Tapi akhirnya hari ini teman-teman dipakai Tuhan luar biasa. Karena api itu mengalahkan persoalan, api itu mengalahkan kesulitan, api itu mengalahkan desakan, api itu membangkitkan semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tadi pagi pada pertama, waktu saya doa terakhir itu, saya sempat melihat api itu mulai ada di tubuh-tubuh manusia, bukan di atas. Ini jujur saya ngomong, percaya nggak apa-apa, bukan urusan, saya tidak ada urusan. Yang kedua saya bilang, yang ibadah kedua, tadi saya lihat api, sekarang harus ada api loh. Buka hati kita semua. Amin. Gitu loh. Kita harus berapi-api. Semangat. Apa yang kedua juga ada apinya. Yang ketiga, jangan padam. Kalau padam, satu-satunya jalan kita jadi tukang pemadam kebakaran. Saya ketemu sama pendeta satu. Pak Fengi, jangan berapi-api terus lah. Ngapain gak berapi-api, saya hidup sekali kok. Sudah, ini bukan jadi pendeta, ini pemadam kebakaran. Kamu kerja sana pemadam kebakaran. Gereja itu perlu dilawat apinya. Amin, itu penting sekali. Yang ketiga yang terakhir, doa dengan iman. Yakobus 5 ayat 15. Ya ini jawabannya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Doa yang lahir dari iman. Amin. Bukan dari keinginan kita. Bukan dari kekhawatiran, ketakutan kita. Saya juga mengalami ketakutan manusia biasa. Saya juga khawatir, kita berdoa. Khawatir gak nambah. Percaya. Aku percaya Tuhan. Apa yang kau suruh pasti jadi. Kami percaya jalan terbuka semuanya. Semua akan terjadi. Amin. Lu kok gak ngusir masalah? Gak percaya. Kita sudah lewat semuanya. Pasti jadi. Engkau harus, imanmu itu melompat. Melewati masalah. Amin. Imanmu gak sampai jalan di masalah. Iman itu melewati, melompat masalah. Saudara. Imanmu sudah nunggu di sana sebagai pemenang. Jika engkau mesti menerobos ini dan kau melihat kalau engkau sudah ada di depan. Itulah namanya iman. Gak gampang memang. Iman itu mesti di depan kita. Gak pernah di belakang. Dan Roh Kudus yang menyertai kita memberi kekuatan. Supaya kita berjalan mencapai apa yang iman kita di situ. Iman itu menjanjikan. Bukan terlihat. Itu pentingnya. Jadi kalau kita orang punya iman itu harus kreatif. Sekali lagi, kalau kita orang punya iman, sesulit apapun toko persoalanmu, pasti kau kreatif. Loh kenapa kreatif Pak? Masalah begitu banyak. Kamu yakin kalau kamu akan berhasil? Makanya pikir bagaimana kreatif salah gak apa-apa. Coba. Jangan sekali-sekali mengandalkan manusia.
Itu iman tuh proaktif. Saudara, iman tuh bergerak bukan berhenti. Itu penting sekali. Kalau orang iman tuh menghadik, atau menghadik, dirinya dihadik ini, kekhawatirannya. Makanya saudara, waktu Yesus itu, dia bangun dari perahunya, karena ada gelombang banyak. Dia cuma berdiri. Saudara, dari tidur dia berdiri, nggak banyak ngomong. Dia bilang, diam! Loh, jatuh langsung 3. Luar biasa nih. Itu memang baru ngomong diam loh. Apa kalau saya mau bangkit? Nah, tapi itu biasalah. Respon yang baik. Diam langsung, teduh. Gak gampang-gampang hidup itu. Kuasa itu ada di mulutmu. Loh Pak, kalau gitu saya ngusir setan gini ya. Saya kan percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus beriman. Tantan, keluarlah kamu. Setan tanya, kenapa harus keluar? Dialog. Ini bukan pegawai kita. Gak usah dialog. Dan gak usah bentar ya. Keluar. Gak mau. Pokoknya keluar, selesai. Itu selesai. Tutup, selesai. Dia tidak boleh membantah kita. Amin. Dia tidak boleh dialog dengan kita. Ketika Adam dan Hawa, dia berdialog dengan ular, dia jatuh di dalam dosa. Ketika engkau berdoa, atau engkau ngusir apapun juga, jangan pernah memberi kesempatan setan untuk berdialog. Dia datang di pikiran kita. Kita mesti usir dia. Dia datang lagi, usir aja. Kita tidak mau dikuasai oleh pikiran dia. Kita harus dikuasai oleh pikiran Tuhan. Amin. Ini hal benar Bapak Ibu, teman-teman, engkau harus punya otoritas dalam dirimu. Bukan membentak orang, otoritas itu jelas. Otoritas harus dipakai. Makanya, saudara, kemarin saya lihat, kita ada jemaat bagus juga, aparat. Tapi pakaiannya biasa-biasa, tapi dia keturunan orang kaya. Jadi makanya saya percaya dia bagus aparat ini. Tapi sejak dia dari kepala ini, saya gak bisa sebut kepalanya. Dia selalu ikut ibadah. Bajunya biasa, dikawal suruh duduk di belakang. Gitu. Biasa sekali. Perjalanannya biasa sekali. Biasa. Siapa? Oh siap, saya begitu. Gitu. Saya bilang, ini kok banyak aparat di depan itu kenapa? Siap. Sudah Pak. Mau tidak mau, saya bilang saya mau datang ibadah. Yang enggak tugas ikut ibadah. Dan yang enggak Kristen jaga di luar. Saya enggak banyak ngomong, tak tinggal. Langsung polisi datang, ada banyak sekali saudara. Enggak ada yang tolong ya. Bisa datang enggak? Oh, ada wibawanya. Ada otoritasnya. Engkau tuh punya otoritas yang hebat dari Allahmu. Bukan memerintah orang lain. Tapi engkau harus mengatur dirimu sendiri. Nomor 1, tunduk kepada Allah. Kalau otoritas itu keluar, tidak tunduk kepada Allah, perintahkan dirimu tunduk kepada firman Allah. Amin. Ketika tunduk pada firman, semua akan tunduk. Karena firman Allah sudah ada di atas engkau. Dan ingat, Roh Kudus ada dalam dirimu. Dia selalu mengingatkan kita. Dia selalu menghibur dan menolong kita. Kita gak mampu. Saya gak mampu. Saya kalau di rumah ada masalah-masalah kecil-kecil. Kadang-kadang ada teman-teman, Pak Fengki ada masalah. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab engkau ada di teman-teman saya dalamku. Nah terus yang di dalammu masalah atau roh Allah? Oh roh Allah. Baru gitu nyanyi sama-sama 1 kali selesai. Masalahnya hilang. Kenapa? Kalau masalah terus ada dalam hatimu. Engkau lupa kalau roh Allah dalam dirimu. Kalau Roh Kudus ada dalam dirimu, duka cita menjadi sukacita. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Dan kita pujikan refnya, Roh Kudus penghibur dan penolong. Yang ada di dalam dirimu adalah roh Allah. Yang terus berkobar-kobar. Tidak pernah kalah dengan setiap masalah persoalan. Engkau harus percaya itu. Dan api itu harus kembali ada di dalam hatimu kembali. Api itu harus berkobar-kobar. Bukan menghukum setan.
tapi membuat orang berapi-api. Ketika api itu menyala, kekuatan Allah itu di situ. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang ada dalam hatimu, hidupmu, masalah. Saya juga punya masalah. Roh Kudus yang ada dalam dirimu, masalah itu harus ganti keluar. Kita pujikan pujian itu. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Aku tidak takut. Ada di dalamku, bukan di luar. Dia selalu jago mengubah masalah dari permainan. Duka cita menjadi sukacita walaupun dalam masalah. Dia ada di sini. Dia ada di hatimu dan hatiku. Kudus penghibur dan penolong. Angkat tanganmu, pujikan ini. Buka hatimu supaya roh itu bekerja, supaya api itu membara kembali. Buka hatimu biar api itu menyala kembali. Glory, glory, haleluya. Glory, syukur, 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 syukur. Hibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur penolongku. Mulai hari ini juga buka hatimu. Dia ada dalam dirimu. Dia akan berkobar-kobar. Biar api itu menyala kembali Tuhan. Biar api itu semakin membara. Di sini. Biar api itu membara. Terus membara. Terus membara. Karena Engkau ada dalam hati. Roh Kudus ada di hati. Kau hadir di mana hati? Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Tuhan, apimu sedang berkobar-kobar di tempat ini. Menyambar kiri kanan semuanya. Supaya setiap masalah, persoalan, penyakit, iblis apapun juga, dia melihat Engkau ada dalam diri kami. Api yang akan mencelakakan mereka. Tapi itu api yang membangun diri kami. Kau memberkati umatmu di tempat ini. Tidak satu pun orang yang terlewatkan. Biar mulai ujung dari ujung. Pemain musik, media, bagian media. Biar api itu menyala. Tanpa api itu engkau cuma robot. Engkau melakukan tanpa jiwa. Engkau melakukan tanpa tuntunan roh Allah. Engkau akan capek, engkau akan lelah dengan tugas gereja. Tapi kalau api itu menyambar-nyambar, engkau tidak akan pernah capek. Engkau tidak akan pernah, kata firman Allah, semakin hari semakin kuat. Kau memberkati kami semuanya Tuhan. Sucikan hati pikiran kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kita doa syafaat. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Karena Kau memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat. Dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana Engkau percayakan kami untuk menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan Kau memberkati segala pekerjaannya. Dan Kau menerima segalanya sebagaimana persembahan Abel.
Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatannya, iman rohaninya, sampai kepada anak cucunya. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Yakinlah, percayalah. Itu menjadi bagian dari jawaban doamu. Kalau Tuhan memberkati pasti kita menerima. Karena dia tuh Tuhan yang sumber berkat. Kalau sumber berkat pasti keluar berkat terus. Jangan dikejar. Engkau harus menjadi bagian dari jawaban itu. Engkau juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sibuk, jangan terlena, jangan kikir. Jangan sampai kita dibawa arus duniawi. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diserahkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Tunggu dulu. Seorang ngomong kiri kanan. Aku lihat apimu sudah menyambar-nyambar. Katakan, jangan padamkan api itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.